You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Ambisi Marco Bezzecchi asapi Marc Marquez usai kalah di MotoGP San Marino 2025. Bertarung, lalu kalahkannya. Di balik sorotan kemenangan Marc Marquez di MotoGP San Marino 2025, ada cerita lain yang tak kalah menarik. Tekad baja Marco Bezzecchi yang belum padam untuk menaklukkan sang juara. Meski harus puas finish di posisi kedua di sirkuit Misano, pembalap Aprilia Racing itu justru mengobarkan ambisi yang lebih besar. Berduel, belajar, dan pada akhirnya, mengalahkan Marquez. Balapan di kandang sendiri tentu membawa ekspektasi tinggi bagi Bezzecchi. Ribuan tifosi hadir memberikan dukungan penuh di tribun Misano World Circuit Marco Simoncelli. Dan benar saja, sejak lampu start padam, Bezzecchi langsung melesat, memimpin di barisan terdepan. Sorakan pecah, harapan melambung. Namun, seperti halnya cerita klasik di MotoGP, drama belum selesai sebelum bendera finish dikibarkan. Bezzecchi tampil impresif di awal balapan, namun seiring berjalannya lap, tekanan dari Marc Marquez mulai terasa. Marquez yang kini tampil membara bersama Ducati, tak pernah memberi ruang bernapas. Sedikit celah, langsung disergap. Dan itulah yang terjadi. Di lap pertengahan, Marquez berhasil menyalip Bezzecchi dengan manuver tajam nan bersih. Sejak saat itu, dominasi sang 8 kali juara dunia tak terbendung. Bezzecchi mencoba membalas, tapi Marquez terlalu sempurna hari itu. Kecepatan, konsistensi, hingga ketangguhan fisik, di semuanya berpihak pada Marquez. Bezzecchi pun harus mengakui keunggulan lawannya. Namun, alih-alih kecewa, Bezzecchi justru menunjukkan sikap berkelas. Ia tidak tenggelam dalam kekalahan, melainkan memanfaatkannya sebagai bahan bakar ambisi. Kami harus berusaha meninggalkan kandang dengan keinginan untuk selalu cepat dan selalu berjuang untuk posisi yang penting, ucap Bezzecchi, dikutip dari Motosan. Jelas bahwa Marquez sedang memenangkan segalanya saat ini dan, oleh karena itu, dia mendominasi. Kami harus mencoba menggunakannya sebagai referensi untuk belajar darinya, untuk mengembangkan diri, dan untuk mencoba bersaing dengannya lalu mencoba mengalahkannya, tambahnya. Balapan di Misano bukan sekadar perebutan posisi, melainkan ajang pertarungan mental dan strategi. Bezzecchi, dengan motor Aprilianya, sempat mengungguli Marquez di sesi latihan bebas dan bahkan mencetak waktu apik di kualifikasi. Namun saat race day tiba, pengalaman Marquez berbicara. Bagi Bezzecchi, duel melawan Marquez bukan hanya tentang siapa yang tercepat di trek, melainkan tentang proses menjadi lebih baik. Ia menyadari, jika ingin menjadi juara dunia, ia tak bisa hanya mengandalkan kecepatan semata. Butuh kecerdasan, mental baja, dan kemampuan membaca balapan dengan presisi. Semua yang dimiliki Marquez saat ini. Bertarung dengannya adalah pelajaran tersendiri, ujar Bezzecchi seusai balapan. Ketika Anda bertarung dengan Marquez, Anda bisa belajar bagaimana dia mengatur ritme, membaca balapan, dan menjaga ban tetap hidup hingga akhir. Itu yang masih harus saya kembangkan. Perjalanan Bezzecchi di MotoGP tak lepas dari liku. Meski awalnya digadang-gadang sebagai talenta muda potensial dari Italia, jalan menuju puncak tidak selalu mulus. Namun kini, bersama Aprilia Racing, Bezzecchi menunjukkan grafik performa yang terus menanjak. Beberapa kali naik podium, 1 kemenangan musim ini, dan konsistensi bersaing di barisan depan membuatnya diperhitungkan sebagai ancaman nyata di musim 2025. Namun, Marquez tetap jadi tembok besar yang harus diterobos. Sejak comeback-nya yang luar biasa bersama Ducati, Marquez seolah menemukan kembali versi terbaiknya. Versi yang tidak hanya cepat, tapi juga sulit digoyahkan secara mental. Inilah tantangan terbesar bagi Bezzecchi. Meskipun begitu, Bezzecchi tidak menyerah. Ia mengakui dominasi Marquez, namun tidak tunduk. Justru dari pengakuan itu, tumbuh motivasi untuk berkembang. Saya tidak malu mengatakan bahwa saya belajar dari Marquez, ujar Bezzecchi. Tapi pada saatnya nanti, saya ingin mengalahkannya dengan cara saya sendiri. Kekalahan di San Marino bukan akhir segalanya.
musim 2025 masih menyisakan beberapa seri penting. Dengan performa yang semakin matang dan determinasi tinggi, Bezzecchi punya peluang besar untuk membalikan keadaan. Aprilia pun berkomitmen penuh memberikan dukungan teknis terbaik. Paket motor RSGP terbukti makin kompetitif tahun ini, dan jika konsistensi bisa dijaga, bukan tidak mungkin Bezzecchi bisa meraih kemenangan krusial di sisa musim. Pertarungan antara Bezzecchi dan Marquez kini menjadi salah satu duel paling ditunggu di MotoGP. Ini bukan hanya tentang dua pembalap dengan gaya bertarung berbeda, tapi juga tentang dua generasi yang saling mendorong satu sama lain untuk menjadi lebih hebat. Marco Bezzecchi sudah menunjukkan bahwa dia bukan sekadar penggembira di MotoGP. Ia adalah petarung sejati yang tak takut menghadapi nama besar sekaliber Marc Marquez. Kekalahan di San Marino hanya mempertegas satu hal, perjuangan belum selesai. Dengan semangat belajar, keberanian bertarung, dan ambisi yang menyala, Bezzecchi siap menulis kisahnya sendiri. Dan siapa tahu, di seri-seri mendatang, kita akan menyaksikan momen yang dinantikan itu. Saat Bezzecchi bukan hanya berduel, tapi akhirnya mengalahkan sang raja. Marc Marquez dijuluki ODGJ usai juara MotoGP San Marino 2025. Ternyata ini artinya. Sirkuit Misano kembali bergemuruh akhir pekan lalu, bukan hanya karena deru mesin para kuda besi, tapi juga karena salah satu momen paling ikonik dalam sejarah MotoGP 2025, Marc Marquez kembali naik tahta. Ya, pembalap Ducati Lenovo itu sukses menjuarai MotoGP San Marino 2025, mengungguli para rivalnya di sirkuit yang dikenal sebagai rumah bagi legenda MotoGP, Valentino Rossi. Namun, bukan cuma kemenangan yang membuat namanya kembali trending di berbagai platform media sosial, ada satu hal lain yang lebih nyeleneh, ia dijuluki ODGJ oleh para penggemarnya. Tapi tunggu dulu, bukan ODGJ seperti yang biasanya kamu pikirkan. Julukan ini ternyata punya makna tersembunyi yang justru memuja kehebatan rider berjuluk The Baby Alien ini. Bahkan, bos Yamaha, Lin Jarvis, ikut-ikutan menyebut Marquez dengan julukan itu, dan ia punya alasan yang sangat menarik. Balapan utama MotoGP San Marino 2025 benar-benar menjadi panggung pembuktian bagi Marc Marquez. Ia tampil luar biasa dan menyentuh garis finish pertama, mengungguli Marco Bezzecchi, Aprilia, dan adik kandungnya sendiri, Alex Marquez, Gresini. Yang membuat kemenangan ini semakin epik adalah lokasinya, Misano World Circuit Marco Simoncelli, tanah kelahiran legenda dan sekaligus rival bebuyutannya, Valentino Rossi. Sejak dulu, hubungan antara fans Rossi dan Marquez bisa dibilang rumit. Bahkan, sehari sebelumnya saat sesi sprint race, Marquez terjatuh dan langsung mendapatkan ejekan keras dari para penonton, mayoritas merupakan fans berat The Doctor. Namun seperti biasa, Marquez tak goyah sedikit pun. Alih-alih terintimidasi, ia membalas dengan cara paling elegan. Menang besar di race utama dan melakukan selebrasi yang mengguncang padat. Usai memastikan kemenangan, Marquez melakukan sesuatu yang tak biasa. Ia membuka resutnya dan menunjukkannya ke arah tribun penonton. Menirukan selebrasi Lionel Messi saat mencetak gol kemenangan untuk Barcelona di El Clasico melawan Real Madrid di Santiago Bernabeu. Selebrasi itu bukan cuma bentuk perayaan. Banyak netizen menganggap itu sebagai kode keras kepada para fans Rossi seolah mengatakan, "Aku masih di sini, masih bisa menang, bahkan di kandang musuh." Tentu saja, aksi ini memicu berbagai reaksi. Ada yang memuji keberanian Marquez, ada pula yang menganggapnya provokatif. Namun satu hal pasti, Marquez berhasil menjadi pusat perhatian dunia MotoGP lagi. Di tengah euforia kemenangan, muncul satu istilah baru yang mendadak viral di media sosial, ODGJ. Awalnya, banyak yang mengira itu singkatan dari orang dengan gangguan jiwa, istilah umum di dunia kesehatan mental. Tapi ternyata, fans Marc Marquez punya definisi yang jauh lebih unik, orang dengan genetik juara. Lucu, kreatif, sekaligus penuh makna. Julukan ini ramai disebut-sebut di kolom komentar Instagram, Twitter, hingga forum-forum balap online. Salah satu postingan yang viral berbunyi, "Tolong dijelaskan, kenapa ODGJ ada di podium?" Wajah dengan air mata bahagia. Komentar-komentar seperti ini tak berhenti bermunculan, menjadikan ODGJ sebagai meme positif yang menggambarkan betapa spesialnya DNA juara dalam diri Marquez. Menariknya,
julukan ini bukan hanya datang dari penggemar. Lin Jarvis, mantan bos tim pabrikan Yamaha, secara mengejutkan juga menyebut Marquez sebagai ODGJ, dan ia bukan sedang bercanda. Dalam wawancara usai balapan, Jarvis mengatakan, "Mark bukan manusia biasa. Dia benar-benar ODGJ, orang dengan genetik juara. Mentalnya tidak bisa dipatahkan." Bahkan saat penonton mencemooh, dia malah menjawab dengan kemenangan. Itu luar biasa. Pernyataan Jarvis ini menjadi semacam validasi resmi terhadap julukan tersebut. Saat bos tim rival langsung mengakui kualitas seorang pembalap dengan cara seperti itu, bisa dipastikan bahwa Marquez memang berada di level berbeda. Kebangkitan Marc Marquez di musim 2025 memang layak diacungi jempol. Setelah bertahun-tahun dihantam cedera saat membela Repsol Honda dan performanya yang kian menurun, banyak yang pesimis dirinya akan kembali ke level tertinggi. Bahkan, tak sedikit yang menyarankan ia untuk pensiun saja. Namun Marquez bukan tipe petarung yang menyerah. Ia mengambil keputusan besar, meninggalkan Honda dan bergabung dengan Gresini Racing pada musim 2024, tanpa bayaran sepeser pun. Ini adalah langkah pertaruhan dan ternyata, keputusan itu menjadi titik balik karirnya. Performanya mulai stabil dan menjanjikan, hingga akhirnya Ducati Lenovo memberinya kursi tim pabrikan untuk musim 2025. Dan kini, hasilnya mulai terlihat, kemenangan demi kemenangan mulai kembali ia koleksi. Dengan kemenangannya di San Marino, Marc Marquez membuktikan bahwa dirinya belum habis. Ia bukan sekadar pembalap veteran, ia masih seorang alien, seperti julukan lamanya, yang datang dari dimensi berbeda dalam hal skill, mental, dan keberanian. Julukan ODGJ pun terasa sangat pas, bukan hinaan, melainkan bentuk kekaguman dari para fans dan bahkan rival, atas dedikasi dan talenta luar biasa yang ia miliki. Musim 2025 masih panjang, namun satu hal sudah jelas, Marc Marquez kembali jadi ancaman utama di grid MotoGP, dan siapapun yang ingin meraih gelar juara dunia harus siap menghadapi seorang ODGJ sejati, orang dengan genetik juara. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Kemenangan di San Marino bawa Marc Marquez selangkah lagi menuju rekor 9 gelar dunia Valentino Rossi. Sirkuit Misano, San Marino, kembali menjadi panggung kejayaan seorang legenda hidup MotoGP. Marc Marquez, dengan determinasi yang tak pernah padam, menuntaskan balapan dengan kemenangan gemilang. Bukan sekadar podium biasa, ini adalah langkah krusial yang membawanya semakin dekat dengan catatan bersejarah, menyamai rekor 9 gelar dunia milik Valentino Rossi. Kemenangan ini seolah menegaskan satu hal, Marc Marquez belum habis. Di tengah gempuran pembalap muda dan kondisi fisik yang sempat diragukan akibat cedera, ia justru kembali memperlihatkan kualitas juara dunia sejati. Saat ini, Marc Marquez telah mengoleksi 8 gelar juara dunia, 6 di kelas utama MotoGP, 1 di Moto2, dan 1 di 125cc. Hanya satu gelar lagi yang memisahkannya dari menyamai pencapaian Valentino Rossi, sang ikon MotoGP yang meraih 9 gelar, 1 di 125cc, 1 di 250cc, dan 7 di kelas utama. Pencapaian itu bukan sekadar tentang angka, melainkan tentang posisi dalam sejarah. Menyusul Rossi di daftar legenda 9 gelar akan menempatkan Marquez dalam klub eksklusif, bersama nama-nama besar seperti Mike Hailwood dan Carlo Ubbiali. Dukungan kepada Marquez datang dari berbagai pihak, termasuk mantan rivalnya di lintasan, Andrea Iannone. Dalam sebuah wawancara usai balapan di San Marino, Iannone secara terbuka menyatakan kekagumannya terhadap performa Marquez dan yakin bahwa sang juara dunia 8 kali itu akan mampu meraih gelar ke-9. Marc sudah melewati banyak hal. Cedera, tekanan, dan regenerasi pembalap muda yang luar biasa cepat. Tapi dia tetap di sana, tetap bertarung. Saya yakin dia akan menyamai rekor Rossi, dan mungkin bisa melewatinya. Dia punya mental baja, ujar Iannone. Iannone, yang pernah satu generasi dengan Marquez dan Rossi, menilai bahwa keunggulan mental serta pengalaman di situasi sulit adalah faktor yang membuat Marquez tetap menjadi ancaman serius di lintasan. Balapan di San Marino bukan hanya soal kemenangan, tapi juga momentum. Di sirkuit yang penuh kenangan dengan Rossi karena merupakan kampung halamannya, Marquez justru yang bersinar. Dengan gaya balap khasnya yang agresif tapi terkendali, ia kembali menunjukkan kelasnya. Kemenangan ini menjadi titik balik penting dalam klasemen MotoGP 2025.
Marquez kini berada dalam posisi kuat untuk kembali merebut mahkota juara dunia. Di balik helm dan racing suit-nya, semangat yang sama seperti musim-musim emasnya masih menyala. Namun, jalan Marquez ke gelar ke-9 tidak akan mudah. Persaingan musim ini luar biasa ketat. Nama-nama seperti Alex Marquez, Marco Bezzecchi, dan Pedro Acosta tampil sangat konsisten dan kompetitif. Setiap kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Marquez harus menjaga fokus dan konsistensi hingga akhir musim. Kemenangan di San Marino adalah awal yang baik, tetapi bukan jaminan. Ia masih harus menghadapi berbagai tantangan, termasuk sirkuit-sirkuit yang lebih menuntut fisik dan strategi. Cedera telah menjadi bagian dari perjalanan karir Marquez dalam beberapa musim terakhir. Namun kini, ia tampak lebih berhati-hati dan matang dalam mengambil risiko. Manajemen fisik, pemulihan yang tepat, dan pengalaman bertahun-tahun di level tertinggi menjadikannya jauh lebih siap menghadapi tekanan. Kematangan ini tampak dalam cara ia membaca balapan, mengelola ban, serta memilih momen tepat untuk menyerang. Marquez versi 2025 bukan lagi pembalap yang selalu all in, tapi seorang taktik yang tahu kapan harus menunggu dan kapan harus mematikan lawan. Kesuksesan di MotoGP tidak pernah berdiri sendiri. Marquez kini didukung oleh tim yang solid dan motor yang semakin kompetitif. Kerjasama antara rider, kru mekanik, analis data, dan manajer balap sangat terlihat dalam performanya di Misano. Dengan dukungan teknis yang semakin menyatu dengan gaya balapnya, Marquez kini memiliki semua elemen yang ia butuhkan untuk menantang siapapun di lintasan. Motor yang bisa diandalkan adalah senjata utama untuk menjaga konsistensi dalam perebutan gelar. Jika Marc Marquez berhasil meraih gelar ke-9, diskusi klasik akan kembali mengemuka. Siapa yang lebih hebat? Valentino Rossi atau Marc Marquez? Rossi adalah simbol MotoGP yang dicintai jutaan penggemar. Ia membentuk generasi, memberi warna, dan memperluas daya tarik olahraga ini. Sementara Marquez adalah fenomena performa. Dominasi di usia muda, rekor demi rekor, dan keberanian luar biasa di lintasan menempatkannya dalam posisi unik. Apapun jawabannya, jika Marquez benar-benar menyamai 9 gelar Rossi, maka satu hal jelas. Dunia harus mengakui bahwa era keemasan MotoGP tak lagi milik satu nama saja. Musim MotoGP 2025 belum selesai. Masih ada beberapa seri krusial yang akan menentukan nasib gelar dunia. Tapi dengan kemenangan besar di San Marino dan dukungan dari nama-nama besar seperti Andrea Iannone, Marquez tampak siap untuk menulis babak terakhir dari perjuangan menuju keabadian. Kini, seluruh dunia MotoGP menanti, akankah musim ini jadi akhir dari perburuan 9 gelar, atau justru awal dari sejarah baru? Yang pasti, satu hal tidak berubah, Marc Marquez belum selesai. Dan saat ia berada dalam performa terbaiknya, semua orang tahu segalanya mungkin terjadi. Marc Marquez ngaku, berapi-api, menangi MotoGP San Marino, ingin balas dendam setelah kontroversi sprint. Bos Rivola sampai kaget. Sirkuit Misano kembali menjadi saksi duel panas dan penuh emosi dalam gelaran MotoGP San Marino 2025. Kali ini, Marc Marquez tampil sebagai pemenang dengan performa yang tak hanya mengesankan secara teknis, tetapi juga syarat emosi. Sang juara dunia 8 kali itu mengaku, berapi-api, demi menebus kegagalan di sprint race sehari sebelumnya, sekaligus membungkam suara-suara sumbang dari tribun yang dipenuhi pendukung Valentino Rossi. Marquez, yang kini membela Ducati Lenovo Team, mengungkapkan bahwa motivasinya di balapan utama jauh lebih besar dibanding biasanya. Semua bermula dari kegagalan di sprint race hari Sabtu, di mana ia mengalami crash dan gagal finish. Ironisnya, insiden itu disambut sorak-sorai meriah dari ribuan fans Rossi yang memadati tribun, menyulut kembali bara lama antara Marquez dan sang legenda MotoGP Italia. Setelah kemarin, saya hanya punya satu misi, membalap dengan sepenuh hati dan membuktikan siapa yang terbaik di lintasan. Saya tahu ini adalah wilayah musuh, tapi saya tidak bisa membiarkan kegagalan kemarin mendefinisikan akhir pekan saya, ujar Marquez dalam konferensi pers usai lomba. Balapan dimulai dengan Marco Bezzecchi, pembalap muda Aprilia Racing sekaligus pahlawan lokal, start dari pole position dan langsung memimpin. Di belakangnya, Marquez membuntuti dengan sabar namun agresif. Sejak awal, atmosfer balapan terasa sangat emosional. Bezzecchi yang mendapat dukungan penuh dari publik Misano, sementara Marquez membalap di tengah atmosfer yang tidak bersahabat.
Pada lap 12, kesalahan kecil dari Bezzecchi di tikungan 8 membuka peluang emas bagi Marquez. Sang pembalap Spanyol tak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung mengambil alih posisi terdepan. Namun, pertarungan belum usai. Lap 15 dan 16 memperlihatkan Marquez sempat tergelincir dari racing line, memberi celah bagi Bezzecchi untuk kembali mendekat. Kedua pembalap kemudian terlibat dalam duel sengit, bahkan saling mencatatkan lap tercepat pada lap 24 dan 25. Namun pada akhirnya, pengalaman dan kegigihan Marquez membawa dirinya menuju garis finish sebagai yang terdepan. Tak hanya fans dan jurnalis yang terkejut dengan penampilan luar biasa Marquez di lintasan Misano. Bos Aprilia Racing, Massimo Rivola, juga tampak dibuat penasaran dengan alasan dibalik penampilan agresif sang juara dunia. Dalam wawancara pasca balapan, Rivola sempat ditanya soal performa Bezzecchi dan duel ketat dengan Marquez. Namun, ia justru terlihat kaget setelah mengetahui alasan pribadi yang membuat Marquez begitu berapi-api. Jujur saja, kami heran dari mana datangnya tenaga dan fokus luar biasa itu. Saya pikir dia hanya ingin menang seperti biasa. Tapi ketika saya dengar ternyata semua itu karena balas dendam terhadap reaksi fans setelah sprint, saya cukup terkejut, ujar Rivola. Itu sangat personal. Tapi itulah Mark. Dia selalu punya cara untuk mengubah tekanan jadi kekuatan. Bahkan dalam situasi yang penuh tekanan seperti Misano, yang jelas bukan kandangnya, dia bisa membalikan keadaan, lanjut Rivola sambil tersenyum kecut. Meski kecewa dengan hasil akhir, Rivola tetap memuji performa anak didiknya, Bezzecchi, yang menurutnya telah tampil luar biasa dan hanya kalah tipis dari salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Bagi Marquez, kemenangan ini lebih dari sekadar tambahan poin. Ini adalah pelampiasan emosional. Balapan di Misano, di tengah sorakan yang cenderung negatif, bukan perkara mudah. Terlebih setelah tensi yang kembali memanas usai insiden sprint race. Cara terbaik bagi pembalap untuk melupakan kesalahan adalah dengan kembali ke atas motor dan mengerahkan segalanya. Itulah yang saya lakukan hari ini. Saya tahu balapan ini akan sulit, terutama secara mental, tapi saya merasa punya api khusus dalam diri saya, ungkap Marquez. Lap-lap terakhir sangat menegangkan. Bezzecchi tampil sangat ngotot, terutama karena ini adalah balapan kandangnya. Tapi saya juga punya motivasi yang lahir dari rasa sakit kemarin. Dan saya memanfaatkannya sebagai bahan bakar untuk menang, lanjutnya. Meski diwarnai rivalitas dan emosi, Marquez tak pelit pujian. Ia mengakui kehebatan Marco Bezzecchi, yang menurutnya menjadi lawan tangguh sepanjang akhir pekan. Bezzecchi sendiri tampil luar biasa di sprint race dan sempat merepotkan Marquez di balapan utama. Berada di belakang Marco pada awal balapan memberi saya banyak pelajaran. Dia cepat, sangat cepat. Saya tahu bahwa untuk bisa menang, saya harus tampil sempurna, dan itu tidak mudah. Saya hormati perjuangannya, ujar Marquez. Bezzecchi, yang merupakan anak didik Valentino Rossi di VR46 Riders Academy, memang menjelma sebagai salah satu bintang muda paling bersinar di MotoGP. Tak heran jika duel ini juga dianggap sebagai perpanjangan tangan dari rivalitas Marquez-Rossi yang sudah melegenda sejak 2015. Kemenangan di Misano membuat Marquez kini kokoh di puncak klasemen dengan 512 poin, unggul 182 poin atas adiknya, Alex Marquez, yang ada di posisi kedua. Dengan selisih tersebut, Marquez kini berada di ambang mengunci gelar juara dunia ke-9 dalam karirnya. Balapan berikutnya di Jepang akan menjadi match point bagi pembalap 32 tahun ini. Untuk memastikan gelar dunia di Jepang, Marquez hanya perlu menjaga keunggulan minimal 185 poin. Artinya, jika ia berhasil menyelesaikan pekan balap di Motegi dengan tetap unggul atas sang adik, maka gelar ke-9 akan resmi menjadi miliknya dan itu akan menjadi gelar pertama Marquez bersama Ducati. Saya tak mau berpikir terlalu jauh. Fokus saya tetap satu balapan ke satu balapan. Tapi tentu saja, kami sangat dekat dengan sesuatu yang istimewa, tutup Marquez, dengan senyum penuh percaya diri. This is your goal that makes it all worth it. This is your